Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Triamayasari, NPM 1834020107. Di sini saya akan menjabarkan tentang mata kuliah Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Materi pertama yaitu pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Baiklah, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Dan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam, yaitu dalam kehidupan manusia dengan sumber daya alam, saling berhubungan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Nah, di sini pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup diberikan kepada tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam melalui jalur pendidikan formal. Nah, di sini juga ada pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Nah, kesimpulannya adalah pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup perlu adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk penyampaian kepada anak didik dan peserta didik. Dan di sini ada materi kedua, yaitu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Yaitu manusia sebagai komponen lingkungan manusia merupakan spesies paling dominan dan berkuasa, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Bentuk hubungan manusia-lingkungan, manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Peranan pendidikan dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang dalam perilaku atau sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya, kesehariannya tetap berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Maka pendidikan akan dapat diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi juga berperilaku positif terhadap lingkungannya. Peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasa ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya, dan bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha konservasi sumber daya alam tersebut. Nah, terdapat pengaruh yang signifikan sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap penerimaan daerah. Di sini dengan terjadinya peningkatan dari nilai sumber daya alam sendiri dan peningkatan dari sumber daya manusia itu sendiri, maka akan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Temuan peneliti membuktikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan daerah setiap periode akan dipengaruhi oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sendiri. Baiklah, sekian penjabaran dari saya. Semoga rekan-rekan bisa memahami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.